3 poin itu harga mati ya. Oke, 3 poin harga mati untuk menjaga karena pola pikiran Sintayong itu kan nggak bisa ditebak. Bisa saja. Saya rasa kedatangan Eliano ini nggak merubah. Saya rasa Indonesia bisa untuk berada di peringkat kedua dengan. Halo, kembali lagi ke channel Raden History dan seputar sepak bola pasti kita akan bahas. Dan kali ini kita ngebahas sepak bola antara Timnas Indonesia dengan Bahrain yang akan berhadapan nanti melawan Bahrain di tanggal 10. Dan kita, apakah seperti apa nanti hasilnya? Kita ngobrolin bareng yuk dengan Bola Bang War. Dan di sini Bang War. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam Bola Bang War. Oke. Ya. Bang War, ini Bang War kan dari Aceh dan sebagai konten kreator bola juga nih. Apa sih punya pendapat dong tentang timnas kita kan? Iya, iya. Jelas saya punya beberapa data dan punya pendapat terkait timnas Indonesia. Oke, boleh nggak aku sedikit ngajin pertanyaan buat timnas nih, buat nanti juga para penonton biar kita bisa sharing bareng di komentar. Oke, Bang War, kita akan berhadapan dengan sangat boleh Bang Raden. Kita akan berhadapan dengan tim Bahrain dan peluang kita sepertinya bagaimana menghadapi Bahrain nanti di kandang Bahrain sendiri. Dan kita tahu juga banyak terjadi masalah, yaitu laser lah, para penonton ini seperti apa kita nggak tahu kan. Nah, bagaimana nih kalau tanggapan Bola Bang War menghadapi Bahrain nanti? Secara umum, kalau ketika kita menghadapi Bahrain, secara umum kita seharusnya mampu bermain bagus ketika bermain di kandang Bahrain. Kenapa? Yang pertama, pola permainan dari Sintayong itu kan bola-bola pendek. Rumput di Bahrain itu sangat bagus, teman-teman. Artinya, kita sangat berpeluang bermain indah di Bahrain. Dan kita tahu kualitas pemain-pemain Bahrain dan timnas Indonesia. Yang kita tahu, timnas Indonesia sekarang diperkuat oleh beberapa pemain seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hey, dan yang jelas dua pemain baru yaitu Eliano dan Mes Hilgers. Jadi memperbesar peluang kita untuk menang di kandang Bahrain. Seperti itu. Jadi peluang kita menang untuk melawan Bahrain. Dan kita sedikit ngomongin timnas Indonesia dulu nih, karena kita kan orang Indonesia, pasti kita ngomong Indonesia dong. Iya. Nah, siap, oke. Sintayong kan selalu bermakai pakem 3-4-3. Apakah nanti di lawan Bahrain ada perubahan atau dia akan langsung menurunkan Eliano sama Messiger yang baru bergabung nih? Sebenarnya ketika ST menggunakan 3-4-3, dia sudah pasti mengetahui pemain-pemain yang cocok untuk pola permainannya. Kita tahu kalau Mes Hilgers itu bisa ditempatkan di posisi tengah ya, back tengah. Artinya mungkin ST juga akan memakai formasi 3-4-3 tapi lebih fluid, lebih bisa bermain ya. Contoh misal ketika si Mes, Jay dan Rido itu berada di tengah, tiga belakang di tengah, kemudian di Vertonghen, Tom Hey, Sadi Wolves atau Asnawi Manggo. Karena Eliano ini bisa bermain di beberapa contoh 3-4-1-2 atau nanti berubah ketika di tengah permainan berubah menjadi 3-4-3 atau berubah lagi jadi 3-2-1. Jadi karena kita tahu pemain depan kita itu ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun ini bukan tipe striker ya yang menunggu bola di depan, bukan tapi lebih ya, tipe mencari ruang, membuka ruang, kemudian mendribbling bola. Dalam artian pasti ada pola-pola permainan yang berubah ketika di tengah lapangan. Tidak hanya menunggu bola, tapi juga bisa berubah. Misal contoh, Ragnar bisa bermain di kiri, si Eliano bermain di kanan. Kemudian nanti berubah, Ragnar jadi di tengah, Struijk di kiri, kemudian Eliano tetap di kanan. Berubah lagi nanti, bisa Eliano AMF, kemudian Struijk di sebelah kiri atau kanan, Ragnar pun sama. Dalam artian pasti akan ada perubahan kalau yang saya lihat ya, dan saya perhatikan seperti itu. Oke. Jadi pastinya kita akan tampil menyerang atau seperti apa nih Bang? Menghadapi, padahal kan sekelas Bahrain ya, memang kalau dari segi peringkat kita ya kalah jauh lah peringkat FIFA-nya. Tapi kalau dari segi permainan kita apakah akan langsung menyerang? Akan langsung menyerang atau kita lebih defend dulu nih, seperti apa? Sepertinya ketika melawan Bahrain kita bakalan menyerang dan ingin mengambil poin. 3 poin itu harga mati ya. Oke, 3 poin harga mati untuk menjaga asa kita lolos ke fase berikutnya. Artinya Sintayong pasti sudah berpikir seperti ini. Kita harus menyerang
apalagi ini adalah kesempatan kita menang ya. Setelah 2 laga sebelumnya kita hanya bermain imbang melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Yang kita tahu sangat jauh peringkatnya di atas kita. Ini kita cuma lawan Bahrain yang beda peringkatnya mungkin 40-an, 30-an. Dalam artian kita pasti ingin mencuri poin di kandang Bahrain. Dan kalau kita lihat dari sisi materi pun kita sebenarnya jauh di atas Bahrain. Bisa dilihat pemain aboard Bahrain itu cuma 2, Bang. Cuma 2 pemain aboard dari Bahrain, sedangkan kita itu 13 ya. 13 bahkan 14 pemain. Dalam artian seharusnya di atas kertas Sinteyong itu pasti bermain menyerang dan pasti ingin mencuri poin di kandang Bahrain. Baik itu 3 maupun paling minimal itu 1 poin. Ingin mencuri poin di kandang Bahrain. Itu, Bang. Oke, dan ada juga yang menarik nih di pemanggilan Sinteyong juga kan. Malik Rizaldi kembali lagi dipanggil ke dalam skuad Sinteyong ya kan. Sebelumnya waktu itu melawan Tanzania di partai uji coba saja. Dan kalau menurut Bang War, Malik Rizaldi itu seperti apa yang apakah akan diturunkan juga mungkin nanti di babak kedua atau bagaimana nih? Sepertinya kalau untuk Malik Rizaldi saya kurang yakin kalau dimainkan di laga melawan Bahrain. Kenapa? Karena Malik itu yang pertama dia baru sembuh dari cedera. Yang kedua, pasti ST melihat ini kan pemain baru. Ada pemain-pemain lama yang memang sudah lama di skuad Sinteyong dan mengetahui pola permainan dari Sinteyong. Contoh misal, ketika kita nggak pakai Marcelino, pastinya nanti Marcelino akan dimainkan di babak kedua sepertinya. Kemudian ada di situ Witan di posisi sayap. Tapi saya menariknya seandainya Struik kelelahan, sepertinya Malik bakalan dipakai apabila Dimas Derajat itu tidak dipakai ya. Jadi peluang tidak seperti sebesar pemain-pemain lainnya yang sudah lama bersama Sinteyong. Seperti macam Wahyu Pras yang memang belum mendapatkan kesempatan dari kemarin-kemarin, dan ketika melawan Australia dia mendapatkan kesempatan. Tapi karena pola pikiran Sinteyong itu kan nggak bisa ditebak. Bisa saja Malik itu langsung main atau bahkan mungkin dimainkan di babak kedua gitu sih. Oke, ini di situ kita makin menarik nih. Jangan lupa kalau kalian yang baru bergabung, di-subscribe dulu channelnya Bang War. Dan jangan lupa di-subscribe juga channel ini ya. Pastinya kita akan diskusi terus. Dan gini Bang War, yang juga sangat mungkin ya bagi banyak orang, kita melihat sektor penyerangan kita tuh sangat tumpul. Kedatangan Eliano, apakah bisa langsung merubah drastis nanti atau gimana Bang? Saya rasa kedatangan Eliano ini nggak merubah drastis ya untuk sektor penyerangan, tapi bakalan mengubah gaya permainan. Dimana kalau dulu kita tahu pemain kita itu kan ada yang menunggu bola di depan, lebih ke ada yang bermain taktis. Tapi dengan kedatangan Eliano seperti saya bilang tadi, bakal lebih fit dari seperti biasanya. Dimana Eliano ini pasti dia gini, permainan Eliano ini nggak cuman bermain di tengah, di sayap, bahkan dia juga bisa membantu penyerangan. Membantu posisi belakang maksudnya. Dan satu lagi, Eliano ini punya tendangan geledek. Ketika timnas buntu bisa saja dia melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang membuat Indonesia bisa mencetak gol seperti itu. Dalam artian peluang kita yang biasanya 50% jadi gol, kali ini naik mungkin menjadi 80%. Gitu sih. 80% tinggi sekali, wow. Dan pastinya juga tendangannya seperti kakaknya ya, yang di Belanda ya kan? Benar kan? Iya. Ya, kita sedikit lagi mengulas ke Bahrain dulu sedikit lagi. Bang, pemain-pemain yang paling waspada itu siapa dari Bahrain, Bang? Kalau menurut Bang War nih. Sebenarnya ada beberapa pemain yang bermain bagus di Bahrain ya. Contohnya Ali Madan, itu striker pemain depan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bahrain dan memiliki caps yang cukup banyak di timnas Bahrain. Bahkan dia sebagai top skor saat ini ya. Dia memiliki jumlah gol yang luar biasa di Bahrain. Dan sebenarnya untuk pemain Bahrain ini mereka lagi masa transisi juga seperti timnas Indonesia dulu, di mana Bahrain ini memanggil beberapa pemain muda ya, seperti Said yang merupakan pemain muda yang pernah bermain di klub Spanyol Villarreal, dan tentunya yang berbahaya itu di posisi back pelari cepat dari timnas Bahrain yaitu Moses, pemain dari Kuching City Liga Malaysia. Tapi saya rasa kalau untuk melawan Jait Ses, melawan Mes, melawan Rizky Ridho, saya rasa
bisa sih pemain timnas kita untuk menghalau pemain-pemain dari Bahrain ini. Nah, tapi dia kan lebih dia juga mempunyai kecepatan dan lini pertahanan kita nih pemain-pemainnya tidak punya kecepatan seperti Rizky Ridho, mungkin Jai yang kecepatannya mungkin berbeda dengan back-back yang dulu ya, Bang. Jadi bagaimana nih kalau menurut Abang nih? Si Ali Madan kan Sebenarnya berkecepatan. kalau Ya, si Ali Madan itu kan punya kecepatan juga kan. Bagaimana, Bang? Menghadapi mereka yang kecepatan ini. sebenarnya permainan kecepatan itu bisa di counter dengan permainan pola marking ya, di mana timnas Indonesia itu bisa menjaga lini pertahanan. Kita tahu Kelvin Verdong itu cepat, pasti dia bakalan mengcover lini pertama yang mengcover pemain-pemain cepat seperti Aliman dan Moses. Kemudian kita tahu Asnawi pun di posisi back kanan itu juga pemain yang cepat. Dalam artian kita juga bisa mengandalkan Asnawi Mangkolak. Lalu kita tahu Eliano juga pemain yang cepat, Bang. Dalam artian dia bisa juga menutup celah-celah sebelum mereka masuk ke lini pertahanan. Dalam artian pertahanan kita insya Allah bakalan aman sih kalau menurutku. Oke. Tapi ya inilah sebagai fans kita melihat kondisi Martin Paes yang cedera ringan. Kita juga belum tahu nih ya dan kita tetap respect kepada FC Dallas, dia bilang tetap dibawa ke Bahrain. Kira-kira kalau misalkan Martin Paes memang tidak bisa diturunkan sama Coach Sintayong, siapa nih Bang kira-kira pengganti Martin Paes yang cocok kira-kira antara dua pemain ini? Saya rasa seandainya Martin Paes tidak bisa dimainkan, saya rasa Hernando bakalan mengisi posisi tersebut. Dikarenakan dalam 5 laga terakhir pun sebelum Paes masuk, itu Hernando menjadi starting utama ya, bisa dibilang ketika di Piala Asia dia menjadi pemain utama, melawan Vietnam di Vietnam pun dia menjadi pemain utama, melawan Irak di kandang di GBK dia menjadi pemain utama, melawan Filipina menjadi pemain utama. Nah, itulah saya rasa pasti sepertinya Hernando bakalan dimainkan ketika melawan Bahrain seandainya Martin Paes tidak bisa bermain gitu sih. Tadi juga gue mendengarkan ada yang menarik dari Bang War, yaitu Tom Hei akan berduet dengan Jordi Amat. Ini apalagi Jordi Amat juga kemarin didatangin oleh salah satu staf atau Coach Sintayong di Malaysia kan. Kayaknya apakah akan diturunkan langsung atau tidak nih Jordi Amat, starter atau tidak gitu kan? Sepertinya Jordi Amat ini bakalan menjadi pelapis dari Tom Hei. Oke. Karena sepertinya dia bakalan menjadi playmaker di lini tengah, tidak bermain di posisi back. Dikarenakan dia kan kita tahu lah dia beberapa kali melakukan blunder di timnas, kartu merah, kemudian beberapa kali melakukan gol bunuh diri. Tapi sepertinya saya rasa dia kali ini bakalan bermain di lini tengah. Makanya Jordi Amat ini dipanggil, walaupun dia baru sembuh dari cedera sih, tapi pola permainannya dia dibutuhkan oleh Sintayong. Dan saya rasa ini bakalan perfect sih Bang. Dimana Tom Hei yang kita tahu menit 60 biasa atau 70 ditarik oleh Sintayong, kali ini sudah ada pengganti yang sepadan dengan Tom Hei. Kan biasanya kan Ivar yang mengisi posisi itu, tapi Ivar sepertinya masih belum matang nih. Kita butuh pemain matang yang bisa memberikan umpan-umpan kunci ke lini depan. Nah, itulah kuncinya itu adalah di Jordi Amat. Kita tahu pemain itu bisa memberikan umpan-umpan berkelas kepada pemain-pemain depan kita untuk mengobrak-abrik pertahanan Bahrain. Saya rasa seperti itu sih. Iya, oke. Jadi ya memang apalagi kita sedikit bicara faktor non teknis, yaitu Bahrain pertama wasit juga nih, kita ngomongin wasit yang Ahmad Alkaf yang katanya memimpin dari Oman. Ini semua wasit dari Oman dan satu Kuwait wasit VAR. Itu bagaimana Bang? Punya tanggapan gak nih? Wasitnya dari Timur Tengah juga soalnya. Apakah Untuk kita wasit sebenarnya inilah AFC ini mungkin dia dalam pemilihan wasit ini tidak melihat ya. Kita tahu lah Bahrain itu berada di zona Timur Tengah. Jadi dalam artian ini wasit satu zona Timur Tengah. Kemudian kenapa diberikan ke laga Indonesia melawan Bahrain? Iya. Kenapa enggak wasit dari zona Asia Timur atau Asia Selatan atau Asia Tengah yang berbeda kulturnya dengan Bahrain seperti itu? Nah, dan kita tahu track record dari wasit Ali Alkaf ini bisa dilihat dari track recordnya. Dia pernah memimpin laga antara Arab Saudi melawan Thailand di Piala Asia U23 ketika itu di Thailand kalau tidak salah saya.
di mana dia memberikan penalti di menit-menit terakhir kepada Thailand. Ini cukup berbahaya ya. Ketika kita tahu ada wasit yang dalam satu zona dimainkan di laga tim yang dari zona tersebut, terutama Bahrain ya. Dan saya rasa ini perlu evaluasi sih untuk AFC dalam menentukan wasitnya. Walaupun memang kabarnya wasit yang dipakai di sini di zona di round 3 ini wasit dari negara-negara round 3 itu sendiri. Nah, tapi ada baiknya memang penggunaan wasit adalah dari zona yang berbeda agar lebih netral. Seperti itu sih kalau menurutku. Soalnya biasanya kan Indonesia tuh pasti kalau supporter wasit lagi kan yang kita bicarakan. Nah, apa ya? Ya, faktor non teknis juga akan mengalami. Kita tahu ya, walaupun bermain malam hari, kita punya pemain-pemain yang tipikal yang dari Eropa yang biasa dengan suasana dingin. Nah, ini juga akan mempengaruhi lagi apa enggak gitu kan? Karena kan waktu itu pernah juga melawan Arab Saudi di Arab Saudi dengan kondisi juga malam tapi panas. Ini kira-kira akan mempengaruhi nih gak, Bang? Sebenarnya kalau kita berbicara Arab itu sebenarnya kalau panas ya ini lagi musim dingin ya, perubahan dari musim panas ke musim dingin. Dalam artian gini, seharusnya daerah sana ini kalau malam sekarang sudah dingin. Tapi bedanya di sana dingin tapi kering, Bang. Oh. Jadi kering yang membuat pemain itu cukup mudah dehidrasi. Itu yang berbahaya sekali. Karena kalaupun panas kering, dingin pun kering. Dalam artian kelembapan udara itu juga berpengaruh, Bang. Berbeda dengan Eropa yang kita tahu mereka dingin tapi lembab. Nah, dalam artian pemain itu tidak mudah dehidrasi. Kita tahu ya. Kita tahu ketika lawan Arab Saudi itu Tom Hay gimana merah mukanya. Yeah. Kemudian beberapa pemain lain itu langsung menuju ke pinggir lapangan untuk minum seperti itu. Itu yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya kalau untuk panas, dingin itu tidak masalah saya rasa. Tapi keringnya ini yang membuat pemain itu cepat lelah. Itu yang berbahaya. Nah, sedikit nih, kita sebelum mengulas nanti partai Cina, tapi gue sedikit, Bang. Di grup ini kan kita sangat berat lah ya, nggak mudah gitu kan, lawan-lawan tim yang langganan Piala Dunia. Apalagi kita akan menghadapi nanti Cina itu dalam waktu berdekatan. Kira-kira kalau untuk Cina Bahrain kita positif berapa poin nih, Bang? Kalau dari Bang War? Kalau saya yakin minimal kita dapat 4 poin, tapi saya yakinnya kita dapat 6 poin. Oh, harga mati 6 poin untuk bisa apa ya? Peluang kita untuk ada ke Piala Dunia berarti ya? Iya, kalau kita dapat 6 poin, kita semakin membuka peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kalau kita mendapatkan 3 poin misalnya, itu sangat riskan kita bisa digeser oleh negara-negara macam Saudi, Australia. Bahkan kan kita saat ini peluang kita untuk berada di peringkat 2 kan terbuka. Nah, jadi saya rasa daripada kita basah, mending cebur sekalian. Jadi fokus harga mati 6 poin atau minimal 4 poin. Yang penting kita tidak boleh kalah ya, Bang. Tapi gini, ini apakah kalau dari skor lah, kita sekarang sedikit ke skor. Kalau kita berharap clean sheet itu wajar gak sih ya? Kita melawan Bahrain dengan Cina. Karena kan nantinya kan juga akan dihitung kan di grup ini. Jadi kalau misalnya kira-kira partai mana yang kita harus cari clean sheet juga nih? Walaupun mungkin di atas kertas tidak mudah juga. Sebenarnya bukan perihal clean sheet atau ininya skornya, tapi perihal kita bisa mampu menang nggak dulu. Itu yang paling penting. Karena misal kita menang, ini contoh saya bilang, kita menang lawan Bahrain 2-0, lawan Cina 3-0, kemudian lawan lain kita bisa imbang, bisa menang. Saya rasa itu lebih penting. Tapi kalau kita berbicara gol, nah itu juga penting untuk hitung-hitungan dengan tim lain. Nah, maka saya rasa 2 laga melawan Bahrain dan Cina ini kita seharusnya bisa clean sheet seperti yang dilakukan ketika lawan Australia. Australia saja kita bisa clean sheet, seharusnya ini juga bisa dong. Amin. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bang Bolawar. Bang Bolawar di grup C ini punya prediksi nggak? Siapa yang akan lolos langsung? Siapa yang peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4? Saya rasa kalau untuk peringkat pertama itu jelas ya. Timnas Matahari Timur ya, yaitu Jepang. Ya. Jepang itu saya rasa bakal menyapu semua. Bakalan menghabisi semua lawan-lawannya di grup ini ya.
Bahkan kita pun sekalipun mungkin bakalan kesulitan ketika berhadapan dengan Jepang. Nah, jadi saya rasa mereka bakalan dapat poin. Minimal mereka dapat 28 hingga 30 poin. Saya rasa seperti itu. Mereka sebagai juara grup. Peringkat kedua, saya rasa Indonesia bisa untuk berada di peringkat kedua dengan poin kemungkinan kita bakalan berada 15 hingga 23 poin mungkin yang bisa kita dapatkan dari grup ini. Dan peringkat tiga saya rasa Arab Saudi bakalan berada di posisi ketiga dan Australia bakalan berada di posisi keempat. Dan posisi kelima sepertinya bakalan diisi oleh Bahrain dan posisi buncit bakalan diisi oleh timnas Cina yang sedang grafiknya sangat menurun. Bahkan Cina pun kesulitan ketika menghadapi Singapura ya di kandang Singapura seperti itu. Oke. Jadi kita punya peluang untuk kedua besar kalau kata Bang War juga. Dan kalau kalian yang nonton ini jangan lupa kalian subscribe untuk channel Bang War. Ada di kolom komentar juga nanti ada dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Dan nantinya gue juga akan ngobrol sepak bola, mungkin mengundang para tamu lainnya. Dan pastinya jangan lupa kalian tonton sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.